saudara-saudara yang kasih, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga pada hari Rabu ini. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan, dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, melalui bimbingan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini ya Tuhan, boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami berlakukan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan dia membutuhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melanjutkan pembacaan Alkitab dari hari Minggu sampai dengan hari Rabu hari ini. Kita berbicara soal pelayanan. Bagaimana pelayanan itu harus dilakukan dari dalam hati kita, dari dalam persekutuan kita, juga untuk orang-orang yang juga ada di luar persekutuan kita. Itu artinya masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Saat ini Paulus mengajak dua rekannya, Timotius dan Epafroditus, untuk melanjutkan pelayanan. Pertanyaannya, kenapa Timotius tidak dilibatkan secara penuh di dalam pembacaan kita hari ini? Karena Epafroditus yang sangat dirindukan oleh jemaat-jemaat di Filipi. Epafroditus ini mempunyai tekad yang tinggi untuk melayani. Bahkan dia harus bertaruh nyawa, juga dia harus mengorbankan juga harta bendanya untuk pelayanan yang ada di Filipi. Paulus merasa penting Epafroditus ini. Paulus juga tidak menganggap Epafroditus lebih utama, Timotius lebih utama dalam hidup kita hari ini. Saat ini juga kita juga jangan menganggap membeda-bedakan. Setiap orang yang mau memberikan pelayanannya juga punya tempat yang penting. Tidak peduli jabatan, tidak peduli jabatan gerejawi, struktural di dalam gerejawi, tetapi kalau dia memberikan hidup, memberikan pelayanannya, bahkan harta benda untuk pelayanan, why not? Kenapa enggak? Rasul Paulus menginginkan demikian. Dia menginginkan kita meneladani karya pelayanan yang sudah dia lakukan, juga bersama dengan dua rekannya, Timotius dan Epafroditus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak dan saudara-saudara yang dikasihi
dikasihi oleh Tuhan ketika kita mendengar kata pelayanan. Kita mendengar kata pelayanan. Pelayanan itu bagian dari liturgia, bagian dari ritual keagamaan. Kalau kita mengingat bahwa ada dua jenis ibadah, yaitu ibadah ritual dan ibadah yang aktual. Pada saat ini kita diajar, diingatkan bagaimana kita harus melayani Tuhan secara aktual, bukan secara ritual. Itu artinya kita juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah jemaat untuk melayani Dia, mendengar keluh kesah Dia tanpa harus menghubungi. Mendengar apa yang menjadi kebutuhan mereka, mengetahui apa yang mereka perlukan, yang mereka pergumulkan pada saat ini apa, kita dengarkan baik-baik. Tentunya ini yang kita pelajari di dalam bacaan kita hari ini. Tentunya kita mengingat ketika saya membaca persiapan ini, saya mengingat ada satu lagu kurang lebih seperti ini. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku melalui hidupku, juga melalui hidup orang-orang di sekitarku? Ketika kita melihat perjalanan pelayanan Rasul Paulus juga tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus memulai pelayanannya dengan dia membawa masa lalunya. Apakah itu mudah? Tidak, Bapak Ibu. Membawa masa lalu, membuat orang-orang yakin akan pelayanannya itu justru tidak mudah. Untungnya dia punya dua anak rohani, Timotius dan Titus, yang dia percaya untuk meyakinkan orang-orang bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar tulus untuk melayani, bukan untuk mengharapkan imbalan, bukan untuk mengharapkan keuntungan dari dalam dirinya. Bahkan Rasul Paulus ketika melayani juga berkorban. Dia berkorban apa? Uang yang dia miliki, harta yang dia miliki, dia juga korbankan untuk pelayanan. Bahkan modal untuk melayani umat Tuhan dari Rasul Paulus dia dapatkan dari mana? Dan menjual tenda. Dia bikin tuh tenda, dia jahit, kemudian dia jual untuk para musafir. Itu yang dia lakukan. Dia punya modal sendiri. Bahkan uang-uang yang dia kumpulkan di dalam pelayanan itu bukan untuk dia, Bapak Ibu Saudara. Itu untuk dipakai untuk melanjutkan lagi pelayanan untuk masyarakat, untuk orang-orang. Demikian juga dengan Epafroditus yang ada di dalam bacaan kita saat ini. Dia juga memberikan uang yang dia miliki, bahkan dia juga memberikan nyawanya. Diperlihatkan pada ayat 25-30 kita melihat bahwa dia sakit. Mungkin dia bukan punya sakit fisik bawaan atau sakit yang kambuhan. Mungkin tidak. Tapi dalam perjalanan pelayanannya mungkin saja ketika dia terantuk pada batu, terluka di sana sini, keringat keluar begitu banyak, itu juga menjadi salah satu bagian dari sakit dia. Berkorban banyak hal, berkorban semua. Bahkan dia tidak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Asalkan orang yang dia layani benar-benar terpuaskan, benar-benar merasa bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan mereka, merasa bahwa Tuhan itu begitu baik dengan mereka, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Bahkan ketika kita mengingat ada satu nama, sudah tahulah Ibu Bapak Ibu Saudara, Ibu Teresa, Mother Teresa, juga memberikan kehidupannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dia bergumul di dalam hati dan pikirannya, aku ingin
juga membahayakan hidupnya. Penyakit, orang-orang yang sakit kusta, tentu itu juga berbahaya di dalam kehidupan Mother Teresa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus melayani dengan seluruh hidup dan kehidupannya, segala apa yang dia ada, dia melayani itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita, pelayanan apa yang mau aku berikan kepada orang lain? Tipe pelayanan seperti apa yang mau aku bawa di dalam hidupku bersama dengan umat Tuhan, juga bersama dengan masyarakat? Lagi-lagi bacaan hari ini pertanyaan reflektif bagi kita. Tidak perlulah saya ungkapkan panjang lebar bagaimana pelayanan itu harus dilakukan. Tetapi satu hal, pelayanan itu harus berdasarkan nama Tuhan, dilakukan dengan secara tulus ikhlas. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita sebagai umat Tuhan, kadang-kadang kita lupa berdoa untuk mereka yang sudah melayani kita, untuk mereka yang memberikan hidup dan waktunya untuk melayani kita. Kita berdoa untuk mereka. Kita berikan mereka kekuatan penghiburan melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan memberkati mereka. Seperti membaca kita minggu lalu, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta orang lain diberkati. Mari kita meneruskan karya layanan ini di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, juga di tengah rumah tangga, dan juga di tempat kerja, juga masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus maju di dalam pelayanan, untuk kami dapat rela berkorban ya Tuhan, untuk melayani Engkau. Apapun kondisi situasi yang ada, berikan kami hati yang taat, ikhlas untuk melayani Engkau. Berikan kami hati yang tulus untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk rumah tangga kami, Kau berkati. Kau berkati anak, istri, suami, orang tua kami, Kau berkati ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Cukupkan kebutuhan hidup yang kami perlukan pada saat ini, agar kami senantiasa bersorak-sorak gembira karena Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan. Kau juga memberkati sehingga boleh mendatangkan berkat damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami Tuhan, yang pada saat ini jauh daripada kami, Kau juga memberkatinya, sehingga ketika kami jauh, kami saling mendukung, menopang satu dengan yang lainnya Tuhan. Apapun yang mereka alami, rasakan pada saat ini, Kau juga mengetahuinya. Berkati juga pemerintah bangsa kami, Kau juga memberkatinya, berikan mereka hikmat, marifat, bijaksana daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami. Apapun yang kami alami pada saat ini Tuhan, jangan membuat kami menjauh daripada-Mu, melainkan membuat kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bantu kami untuk dapat melanjutkan pelayanan-Mu, untuk kami dapat melanjutkan karya kasih-Mu di dalam dunia ini, untuk kami dapat menyebarkan berita Injil-Mu di dalam dunia. Kau berkati ya Tuhan. Ampun akan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Banyak hal yang kami mau naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau mengetahuinya terlebih dulu ketimbang kami. Kau yang akan memberikan segala berkat-Mu sebelum kami memintanya. Kau sudah mempersiapkan ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, dan membuat kami juga meneruskannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembah kami kepada-Mu. Kami naikkan kemuliaan Yesus Kristus yang telah mengajar dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,